Anda kembali di Ayus Pagi, pemirsa. Dua penghuni ruko ditemukan tewas akibat terjebak dalam musibah kebakaran di Surabaya, Jawa Timur. Sementara 3 penghuni rumah lainnya selamat setelah melompat ke rumah tetangganya. Kebakaran melanda sebuah ruko 3 lantai di Jalan Kedung Rukem 4 Surabaya Kamis dini hari. Api diketahui muncul dari lantai 1 ruko di ruang mesin air isi ulang. Api cepat membesar dan membakar isi ruangan karena di dalam ruangan terdapat tumpukan LPG 3 kg. Api segera merembet ke lantai 2 ruko. Dalam musibah kebakaran ini ada 5 penghuni rumah yang saat kejadian sedang tertidur lelap. 2 di antara penghuni tewas karena terjebak kebakaran. Sementara 3 penghuni lainnya, ibu dan 2 anaknya selamat karena berhasil menyelamatkan diri lantai 2 melompat ke tetangga sebelah rumah. 2 orang korban meninggal, Warsono, 69 tahun, ditemukan di tangga rumah. Sementara 1 korban lainnya, Suci Ramadan, ditemukan di depan pintu lantai 2 ruko. 15 unit mobil PMK dikerahkan ke lokasi kebakaran. Belum bisa dipastikan penyebab kebakaran dalam musibah ini. Polisi menunggu hasil olah TKP dari tim Inafis Polrestabes Surabaya. Kami sampaikan terkait kebakaran di Gedung Gelora ini, hasil olah TKP awal telah ditemukan 2 korban meninggal dunia, 1 orang tua, 1 anak ketiga atas nama Suci. Untuk keterangan lebih lengkap nanti akan kami sampaikan. Sementara untuk 2 jenazah kami evakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk melaksanakan luar maupun otopsi dalam kemudian. Setelah api berhasil dipadamkan, 2 jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk divisum. Di lokasi, petugas menemukan 2 motor yang hangus terbakar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Polisi menangkap 7 orang dan menyita sejumlah senjata tajam dalam bentrokan antar kelompok di Depok, Jawa Barat. Kedua kelompok yang bertikai diduga antara kelompok ormas dengan sejumlah penagih utang terkait penarikan sepeda motor. Bentrokan pecah antar kelompok ormas dengan sejumlah debt collector atau penagih utang di Jalan Raya Bogor, Sukmayaya, Kota Depok. Kedua kelompok saling serang dengan batu, kayu, besi, hingga senjata tajam. Polisi yang tiba di lokasi bentrokan langsung mengejar dan menangkap sejumlah orang. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Selain 7 orang ditangkap, polisi juga menyita barang bukti sejumlah senjata tajam. Barang bukti ada beberapa tajam berupa golok, stik golok. Ini ormas atau seperti apa? Ya, masih dalam proses penyidikan ya. Kalau untuk ormas atau tidaknya masih dalam proses penyidikan, nanti kita akan informasikan lebih lanjut lagi. Diduga bentrokan dipicu masalah penarikan motor. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, sejumlah orang yang terlibat dalam kericuhan dibawa ke Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, pedagang diresahkan maraknya peredaran uang palsu di pasar tradisional Pelayan di Gunung Kidul, Yogyakarta. Uang palsu tersebut diterima pedagang dalam transaksi harian. Ini juga palsu. Heboh, pedagang menemukan uang palsu di pasar tradisional Pelayan Gunung Kidul, Yogyakarta. Uang palsu tersebut diterima dalam transaksi harian dan baru disadari beberapa saat kemudian. Total terdapat 2 pedagang yang menerima uang rupiah palsu, masing-masing 2 lembar pecahan 50.000. Keempat lembar uang palsu telah diperiksa secara manual dan ditemukan adanya perbedaan dengan uang asli, seperti warna yang memudar dan kertas yang terasa berbeda. Ya, kalau niku dodol ke jam 12 kok nggih mboten ngerti nak jam pira mboten pas. Jadi siapa yang bawa uangnya itu nggak tahu? Nggih, mboten kula iling-ilingi kok nggih. Nggih. Ning rak nggih. Etok nggih mung kula wadahi ngoten. Para pedagang pun kini resah karena terancam rugi jika tak sengaja menerima uang palsu. Meski tidak membuat laporan resmi, mereka berharap pihak terkait turun tangan memberantas peredaran uang palsu ini. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan.
Detasemen Polisi Militer 2 Lampung menggelar rekonstruksi kasus penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan. Dari rekonstruksi terungkap oknum anggota TNI Kopda Basarsyah yang telah dijadikan tersangka melakukan penembakan menggunakan senjata laras panjang yang dibawa dari rumah. Tim penyidik Detasemen Polisi Militer 2 Lampung menggelar rekonstruksi kasus gugurnya 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Desa Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan pada Kamis 17 April 2025. Rekonstruksi digelar di lapangan Satuan Logistik Korem 043 Garuda Hitam dengan menghadirkan tersangka penembakan Kopda Basarsyah, tersangka perjudian Peltu Lubis, dan Aibtu Kapri Sucipto. Total adegan yang direka ulang mencapai 71 adegan, mulai dari tersangka berangkat dari rumah hingga tersangka membuang senjata api di dekat rawa-rawa. Dari reka adegan ke-43, korban yang pertama ditembak oleh pelaku yakni Aibda Anumerta Petrus Aprianto saat di pinggir jalan akan mendekati pelaku. Kemudian AKP Anumerta Lucianto yang juga berada di pinggir jalan di reka adegan ke-48. Lalu Pribtu Anumerta, M. Galip Surya, dan adegan ke-54 di dalam kebun singkong. Sementara usai rekonstruksi, kuasa hukum keluarga para korban menyatakan tidak puas atas rekonstruksi yang dilakukan. Sebab awalnya adegan yang diperagakan sebanyak 80 adegan, namun berubah menjadi 71 adegan. Pihak kuasa hukum menegaskan akan terus mengejar pembuktian tersangka dan meminta Denpom terbuka ke pihak keluarga dan kuasa hukum korban. Jujur ya, hari ini kami mewakili dari keluarga korban merasa tidak puas atas rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Denpom hari ini, dan kami berharap Denpom terbuka kepada kami selaku kuasa hukum. Kami akan kejar pembuktian tersebut bahwa pelaku memang melakukan 340 bukan 338. Ini 340-nya nggak ada sama sekali. Dalam rekonstruksi ini terungkap Kopda Basarsyah telah membawa senjata api laras panjang dari rumah menuju arena judi sabung ayam. Aksi penembakan dilakukan pelaku saat digerebek anggota Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.